Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 612012305994 kelas RA 17 Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Seoroji Eskom. Di sini saya akan mengulas materi semester 1 yaitu langsung saja. Yang pertama ada pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi TI adalah pengguna perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Peran teknologi informasi dalam bisnis ada kolaborasi, pemasaran, pengambilan keputusan. Terus tentang dalam implementasi teknologi informasi, yaitu keseleraan teknologi dengan proses bisnis, keterbatasan sumber daya dan kompetensi dalam mengelola TI, resiko keamanan dan privasi data. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Di sini ada automasi dan efisiensi, akses ke informasi, komunikasi global. Masa depan teknologi informasi, kecerdasan buatan AI dan Internet of Things untuk meningkatkan otomatis dan konektivitas, komputasi kuantum untuk memecahkan masalah komputasi yang kompleks, realitas virtual untuk mengolah interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang. Selanjutnya ada sejarah perkembangan komputer. Di sini sejarah perkembangan komputer itu, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer analog menggunakan sirkuit analog penting dalam ilmiah dan militer. Komputer mekanik menggunakan perpindahan fisik, contohnya mesin hitung dan BBC. Selanjutnya ada generasi pertama. Generasi pertama yaitu komputer tabung vakum. Yang kedua programmer writer. Yang ketiga ada UNIVAC 1. Selanjutnya ada generasi kedua transitor. Ada kartu ponsel dan ada juga komputer arsitektur pipa. Selanjutnya ada generasi ketiga. Generasi ketiga itu mencakup tentang sirkuit terpadu, PC dan personal komputer, sistem operasi, dan GUI dan mouse. Selanjutnya ada generasi keempat. Generasi keempat itu yaitu ada perkembangan jaringan, teknologi bergerak, dan computing yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu dasar-dasar perangkat keras. Perangkat keras yaitu meliputi alat input dan output. Alat input dan output itu adanya keyboard, monitor, printer, dan mouse. Alat penyimpannya hard drive atau disingkat dengan HDD, solid state drive yang disingkat dengan SSD, flash drive. Selanjutnya ada sistem komputer. Sistem komputer itu di sini mencakup tentang komponen, sistem operasi, dan perkembangan. Selanjutnya adalah konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem berperangkat lunak untuk memahami struktur fungsi dan perilaku perangkat lunak. Di sini ada definisi konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Selanjutnya ada elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis, kebutuhan, desain, arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak mencakup tentang waterfall, agile, dan DevOps. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak mencakup tentang proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penggunaan dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak mencakup tentang kompleksitas, perubahan kebutuhan, dan kualitas dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak mencakup tentang produktivitas tinggi, kualitas yang unggul, peningkatan keamanan, dan peningkatan keandalan. Materi yang selanjutnya itu mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah mengolah kata, yaitu mencakup tentang fitur kolaborasi, spelling dan grammar check, tools printing PDF, word art, dan insert media. Sejarah desktop publishing mencakup sejarah desktop publishing dari 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa. Sedangkan 1990, desktop menjadi layak untuk diakses, dan sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak. Spreadsheet sebagai alat pengolah data, laporan keuangan menyajikan data keuangan dalam bentuk tabel. Perancangan fitness mencetak jadwal senam dan latihan. Perancangan proyek membuat jadwal dan rencanaan pemenuhan proyek. Software statik SPSS, pemroses dan statik dan analisis data. Microsoft Excel membuat grafik dan tabel. SAS, pemrosesan dan data statik pada skala besar. Statistik dan data analis. Di sini mencakup tentang statistik detektif, uji hipotesis, dan analisis variansis. Visualisasi ilmiah mencakup tentang astronomi, adalah gambaran benda-benda langit, kedokteran, yaitu penyakit dan diogenes yang sulit dipahami, genetik bagaimana DNA bekerja dan bagaimana mutasi mempengaruhi pola pewarisan gen. Perhitungan risiko dalam paperless publishing mencakup tentang keamanan sistem, rendahnya biaya produksi, keuntungan lingkungan. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik, ada komunikasi visual, menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kreativitas, menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Tingkat efektivitas, meningkatkan tingkat pemahaman dan daya ingat. Sedangkan visualisasi data, mempresentasikan dan data statistik. Hipermedia dalam presentasi. Pengertian hipermedia mengacu pada teks, suara, dan media lain dalam presentasi. Interaktivitas, berinteraksi dengan mata presentasi. Engagement, presentasi dapat lebih menarik dan memperkuat pemahaman. Selanjutnya yaitu di sini pentingnya multimedia dalam presentasi. Kompleksitas informasi menyampaikan informasi yang lebih komprehensif, sedangkan interaktif audiens, dan ada yang namanya kreativitas ekspresi. Perbedaan antara grafik, hypermedia, dan multimedia mencakup tentang grafik, hypermedia, dan multimedia. Selanjutnya ada penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi mencakup tentang grafik, hypermedia, dan multimedia. Kesimpulan dan penekanan penting adalah yaitu dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Selanjutnya ada pembahasan tentang pengantar jaringan dan komputer telekomunikasi, yaitu Basis of Computer Networking, mencakup tentang Local Area Network dan Wide Area Network,
Selanjutnya ada network protocols. Di sini juga ada the power of email, mencakup tentang efficient communication dan enhanced collaboration dan global connectivity. Selanjutnya tentang transformation the world of information, mencakup tentang instant access to information, business efficiency, dan Internet of Things. Selanjutnya ada conclusion, mencakup tentang endless possibilities, connection the world, dan the nature of knowing. Materi yang selanjutnya yaitu adalah manfaat database dan mengimplikasikannya. Manfaat penggunaan database, manfaatnya yaitu adalah menyimpan efisien dan akses yang mudah. Pemeliharaan data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis mencakup tentang analisis data, manajemen persediaan, manajemen hubungan langganan, analisis data bisnis. Selanjutnya ada pentingnya keamanan data dalam penggunaan database, mencakup tentang database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Implikasi hukum dalam penggunaan database yaitu regulasi seperti General Data Protection Regulation. Di Uni Eropa menetapkan prinsip pelindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengolahan database yaitu mencakup tentang scalabilitas, kecepatan dan kinerja, kesesuaian dan dengan peraturan. Perkembangan database di masa depan mencakup tentang database terdistribusi, integrasi dengan kecerdasan buatan AI, lebih berfokus pada keamanan. Selanjutnya itu pengenalan interaktif, mencakup tentang perkembangan teknologi internet, yaitu kecepatan transmisi data. Ada perangkat terhubung, biasanya dia terhubung dengan koneksi internet di mana memudahkan akses informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada komputasi awan, menyimpan dan pemrosesan data secara online sehingga lebih efisien. Dan selanjutnya ada dampak internet terhadap kehidupan manusia, mencakup tentang akses informasi global, komunikasi instan, peluang bisnis baru, terbentuknya akses pendidikan. Selanjutnya yaitu perubahan gaya hidup akibat internet. Perubahan gaya hidup akibat internet itu gaya hidup digital mengubah cara belanja dan bersosialisasi. Sumber informasi utama, biasanya sumber informasi utama itu bisa menyebabkan selanjutnya yaitu ada kehadiran online, dan selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Tantangan dan isu terkait internet mencakup tentang privasi dan keamanan, konten berbahaya, dan kesenjangan digital. Selanjutnya ada masa depan internet, biasanya masa depan internet mencakup tentang teknologi 5G, Internet of Things, kecerdasan buatan. Kesimpulannya yaitu konektivitas global, inovasi berkelanjutan, dan tantangan yang harus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.